Saya akan sampaikan 4 sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena temanya back to sunnah. Yang dengan 4 ini antum insya Allah meninggal dunia kapanpun surga. Amal nomor 1 apa? Hafiz ala salatik, jagalah salatmu. Kenapa menjaga salat ini merupakan amalan penyelamat nomor 1? Amal yang pertama kali Allah akan hisab kelak di hari kiamat apa? Kalau salatnya baik, semua baik. Kalau salatnya tidak baik, semuanya tidak baik. Maka hati-hati. Amal kedua, bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu nanti datang di hari kiamat memberi pertolongan untuk orang yang senantiasa membacanya. Sudah, yang ketiga. Man lazimal istighfar, barang siapa memperbanyak membaca istighfar, Allah kasih minimal 3. Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Sumpeke ilang. Nomor 2. Wa min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitannya Allah kasih kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah kasih rezeki dari tempat yang tidak pernah ia sangka dan ia duga. Apa yang keempat? Biar selamat dunia selamat akhirat. Ini amalannya Rasulullah, ini sunnahnya Rasulullah. Jangan zalim kepada siapapun. Anda kalau punya kezoliman dengan sesama manusia, wajib ketemu. Orang ini apa? Pernah mukul si fulan, ngambil uangnya si fulan, menzolimi si fulan, mencurangi si fulan, menginjak harga diri si fulan. Apa terjadi? Diambil pahalanya, dikasih sama orang-orang yang pernah dia zolimi. Maka tidak ada ketika Rasul mensunnahkan sesuatu, tentu dengan perintah dari Allah, kemudian antum katakan, oh tidak bisa, ini berat, tidak mungkin. Maka setiap sunnah tidak ada yang berat. Termasuk sunnah poligami. Mana mau ketemu sama Allah hati kita kotor. Kita takut baju kita kotor, kita nggak takut hati kita kotor. Kita pengen baju kita putih, tapi kita nggak pengen hati kita putih. Kita pengen punya rumah yang lapang, tapi nggak pengen punya hati yang lapang. Lapangkan hatimu, buang semua dendam, buang semua benci. Turunkan ego, datanglah minta maaf terlebih dahulu. Dia yang salah kok kita yang minta maaf. Ente nunjukkan kualitasnya di hadapan Allah. Nggak mudah, iya, tapi juga nggak mustahil. Saya pernah bilang kan, hati lapang, rezeki datang. Hati sempit, rezeki sedikit. Hati lapang, lunas hutang. Jangan pernah nyimpan dendam. Inna syani'aka huwal abtar. Dia yang membencimu, dia yang terputus dari rahmat Allah. Dia yang membenci, dia yang bunuh diri. Jangan pernah nyimpan dendam. Sesakit apapun antum, maafkan. Lalu bilang sama Allah, ya Allah, saya memaafkan dia karena Engkau. Ustadz, ketika saya punya hajat, ingin haji atau umrah, atau membangun rumah, membeli mobil, tetapi nggak ada uang, terus masalahnya apa? Ya. Apakah amal soleh boleh diniatkan untuk hajat tersebut? Masya Allah. Contoh, setiap Jumat saya bersedekah supaya hajat saya segera terwujud. Mohon penjelasan. Ini biasa. Memang tipikal di antara sifat manusia itu ingin beramal dengan mendapatkan kompensasi. Ada, wajar itu. Gak apa-apa, itu sesuai fitrahnya. Itu ada di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 133. Posisi paling kanan sebelah atas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bergegaslah Anda memohon ampunan kepada Allah. Kemudian lihat kalimatnya. Berharaplah bisa mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi. Di Quran mengatakan, silahkan Anda berharap, jadi mengerjakan amalan supaya bisa masuk surga. Itu puncak tertingginya. Ada orang-orang tertentu yang ketika dia beramal ingin mendapatkan surga. Lihat, itu bagian dari keikhlasan, boleh. Ikhlas paling rendah itu ketika dia mengerjakan sesuatu, ingin mendapatkan balasan tapi sesuai keinginan Allah. Kan yang perintahkan kita masuk surga kan Allah. Jadi kalau kita misalnya mengatakan, saya sholat karena Allah, iya, saya sholat ingin mendapatkan surga, boleh nggak? Boleh, karena Allah menyuruh supaya kita sholat mendapatkan surga. Tapi itu tingkatan paling bawah. Puncak tertingginya saya nggak peduli mau masuk surga atau kemanapun, terserah Allah, yang penting saya sholat Allah ridha. Itu puncak tertingginya. Nah, apa kata Quran ayat 134-nya? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ada orang yang mengamalkan amalan supaya bisa masuk surga. Di antaranya infak. Wal kadhimina al ghaidha, sanggup menahan amarah. Jadi ketika dia mau infak itu motivasinya mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Itu kata Quran boleh. Tapi tingkat tertinggi ketika dia tidak punya pamrih dengan amalannya.
terserah Allah. Nah, cuman yang tidak tepat itu adalah ketika amalan-amalan Anda ditarik ke dalam urusan dunia. Itu yang sangat disayangkan. Jadi kalau mau beramal, gak usah mikirin dunia, sayang. Walaupun ada motivasi dalam amalan, menjadikan amalan ketika dikerjakan dunia dapat. Contoh, apa kelebihan 2 rakaat sebelum subuh? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pertanyaannya tahu dari mana? Baik, hadis Muslim atau hadis 224. Lihat, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau Anda bisa mengerjakan 2 rakaat itu, Anda mendapatkan lebih daripada dunia dan seisinya. Lebih daripada dunia dan seisinya. Ada yang menafsirkan itu pahala yang tidak bisa ditandingi oleh dunia dan seisinya. Ada yang menafsirkan bahwa keadaan kita itu dijadikan memiliki sesuatu lebih daripada dunia dan seisinya. Maksudnya apa? Maksudnya hidup Allah aja deh. Kita mau hijrah, kita mau ganti kerjaan, kita mau dapetin pasangan, kita mau punya anak, kita mau, udah bilang aja sama Allah. Ada mau apa aja bilang aja sama Allah. Selama yang kita inginkan itu kebaikan, Allah malu untuk nggak mengabulkan keinginan kita. Nggak mungkin nggak dikabulkan, pasti. Kenapa saya bilang pasti? Allah sendiri mengatakan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau ada yang berdoa sama aku, curhat sama aku, ujib, aku pasti akan nge-replay, akan ngerespon, akan ngejawab, akan nge-read. Gak mungkin enggak, pasti dibalas sama Allah SWT. Kalau teman, pasangan, geng gak ngebalas WA, ya salah itu. Tapi kalau Allah, gak mungkin enggak, pasti di-read langsung dibalas sama Allah. Cuman balasnya Allah apa? Kadang dibalas dengan yang sama persis dengan yang kita minta, kadang dibalas dengan yang lebih baik dari yang kita minta. Yang enggak, dikasih yang sebaliknya, yang buruk dari yang kita minta. Gak mungkin. Jadi kalau Bapak katakan itu nasib, itu pilihan kita. Anda bisa memilih mau baik mau buruk. Nasib kita tentukan di situ, ikhtiar Allah menetapkan. Ya, kalau kita bisa memilih yang baik, kenapa ambil yang buruk? Jangan katakan ketika berbuat buruk, ini nasib saya begini. Tidak, itu pilihan Anda begitu. Allah saking sayangnya memberikan petunjuk, disebut dengan hidayah, supaya tidak mengambil nasib yang buruk. Maka diarahkan pada hidayah. Ya, perhatikan, saat azan berkumandang 4.16, pilihan Anda 2, teruskan tidur atau ke masjid salat. Ya, itu nasib kita itu bisa kita pilih. Maka Allah berikan subhanallah petunjuk, digerakkan hatinya, cepat. Azan sudah berkumandang, tertinggal nanti kalau kamu tidur sebentar. Bagaimana kalau tidur dalam keadaan meninggal? Al-Baqarah, Al-Imran itu spesial. Dia bisa jadi pelindung saat ketegangan hisab. Ada yang suasana tegang, orang udah nggak peduli, yang penting pengen dihisab aja. Ya, nanti ada 7 golongan santai aja, tapi di tenda besar. Santai. Ya, sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang saat di hari kiamat tenang aja mendapat naungan Allah, saat semua umumnya orang gelisah. 7 golongan ini ada al-imamul adil, imam yang adil. Ada kemudian yang paling indah itu ada orang yang lekat dengan rumah Allah. Jadi pengennya tuh ke masjid, pengen baca Quran di masjid, pengen itikaf. Ada syaban yatahabbani fillah, 2 orang yang bersahabat karena Allah. Cari sahabat-sahabat yang dekat tuh bisa saling mengingatkan, itu bersahabat sampai ke surga nantinya. Ada hadisnya. Itu nanti di akhirat disatukan bahkan sebelum dihisab. Santai. Itu tendanya besar. Keluar dari tenda itu mustahil. Tapi ada 1 golongan yang bisa jalan-jalan saat hisab. Keluar dari tenda itu jalan aja. Dialah pecinta Al-Baqarah dan Ali Imran. Orang yang sering baca. Bukan spesifik hafal ya. Ingat, bahkan baca. Dia mencintai Al-Baqarah, cinta Ali Imran. Sebelum tidur dia baca. Dia telah itu nanti keduanya menjadi pelindung, ka'annahuma ghamamatan. Jadi saat lelah, penat, padat, panas, itu jadi pelindung di atas kepala ya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat cinta orang yang selalu untuk berusaha taubat. Dan Allah akan tunjukkan jalan kalau dia mau ngambil itu. Tadi misal Anda pernah berbuat salah dan terus ada getaran di jiwa, ini salah nih, saya harus berubah. Ini petunjuk Allah, Anda ambil tuh. Itu langsung turun ayat di Quran surah ke-29 ayat 69. Di Quran surah 29 Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang serius menjemput petunjuk kami. Jadi begitu Allah tunjukkan, Anda mau ambil. Dia serius pengen ngambil, pengen belajar, terus tanya orang, awalnya malu-malu, setelah itu mau-mau, gitu kan?
Datang ke majelis ilmu, awalnya belakang-belakang, setelah itu saf paling depan. Ustadz belum datang, dia sudah datang duluan, bahkan dia siapkan macam-macam. Allahu Akbar. Itu lanahdiyannakum subulana. Kami akan tunjukkan jalan-jalan terbaik menuju kami. Macam-macam. Tiba-tiba Masya Allah bukan cuma di taklim aja. Ada yang dapat hadiah umrah, ada yang dapat jodoh, ada yang macam-macam. Diberikan pokoknya. Jadi yang pertama diberikan itu bukan dunia dulu, ketenangan hati dulu.